kembali di Bertugo. Balik lagi sama saya Amar. Sekarang saya sedang berada di stasiun Manggarai. Jadi rencananya itu hari ini kita mau ke stasiun Kebayoran. Kita mau bahas Skywalk yang baru dibuka beberapa hari lalu, moda kereta. Nanti kita bakal ketemu Hendro di sana. Kita sekarang menuju stasiun Kebayoran. Oke, sekarang udah di stasiun Kebayoran. Sekarang tinggal nunggu Hendro. Dia baru OTW dari tempat kerjanya. Kita ke atas dulu. Sekarang kita menuju halte Velbak. Udah keluar dari stasiun Kebayoran. Hendro udah di Transjakarta. Menuju Velbak juga. Ini dia untuk Skywalk stasiun Kebayoran yang menghubungkan antara komuter lain dengan Transjakarta. Nantinya Skywalk ini akan menghubungkan komuter lain di stasiun Kebayoran dan koridor 13 di halte Velbak dan juga koridor 8 di halte Pasar Kebayoran Lama. Tapi untuk saat ini halte Pasar Kebayoran Lama belum dibuka. Jadi ini baru ke Velbak aja. Untuk halte Pasar Kebayoran Lama, tapi untuk hari ini masih belum dibuka. Nah, ini untuk halte Pasar Kebayoran Lama. Namun untuk belum dibuka, jadi tadi kita mau sekalian bahas Skywalk ini kalau halte Pasar Kebayoran Lama sendiri udah dibuka, tapi belum sampai video ini sampai hari ini tanggal 31 Januari belum ada info kapan halte Pasar Kebayoran Lama ini akan dibuka. Jadi kita percepat bikin buat bahas Skywalknya, nggak nunggu halte Kebayoran Lamanya dibuka terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke halte Velbak. Skywalk ini juga menjadi salah satu Skywalk terpanjang di Jakarta yang menghubungkan antara dua halte dengan panjangnya itu kurang lebih sekitar 450 meter mah panjangan, sekitar 450 meter panjangnya. Pintu masuk ke halte Velbak. Nah,
Nah, sekarang giliran saya yang bakal explore dengan menggunakan layanan Transjakarta ya. Dan saat ini saya sedang berada di halte Adam Malik yang berada di seberang sini. Dan setelah ini saya akan langsung menggunakan Transjakarta dari halte ini menuju ke halte Velbak yang merupakan salah satu tempat interkoneksinya di lingkup Skywalk Kebayoran. Nah, tadi kan Amar udah mencoba dengan menggunakan KRL komuter lain dari Manggarai, kemudian transit di Tanah Abang dan lanjut lagi ke stasiun Kebayoran dan melanjutkan nanti bertemu saya di Skywalk Kebayoran. Nah, sekarang giliran saya yang bakal mencoba ya trip dengan menggunakan Transjakarta dari halte ini menuju ke sana. Oh ya, for information untuk halte ini juga ya, untuk lintasannya halte Velbak ini sudah dilayani koridor 13 di reguler ataupun ekspres. Jadi semua Transjakarta koridor apapun ya yang melewati halte Velbak berhenti di halte Velbak. Nah, bagaimana keseruannya untuk kali ini? Yuk, waktunya explore bersama saya menuju ke Skywalk Kebayoran. Oke, sekarang sudah tiba di halte Velbak dan ini merupakan halte penghubung bagi kalian dengan menggunakan KRL komuter lain di stasiun Kebayoran ataupun yang mau naik Transjakarta yang di halte bawahnya di halte Pasar Kebayoran Lama. Dan di sini kita langsung disuguhkan dengan eskalator dengan brand yang lebih baik daripada yang lainnya. Dan kita langsung masuk ke area integrasinya. Untuk yang di sini ternyata dikasih sekatan yang belum berbayar di sebelah sini dan yang mau transit alias yang sudah berbayar di sini. Oke, nanti bagus sendiri sih tempatnya. Oh, nggak bisa ya. Oh ya, berhubung pakai multi trip jadi kita lost doll ya, gengs. Ini. Kartu multi sampai sekarang belum bisa digunakan di mesin tap kecil seperti itu. Jadi ya udah, mau lost doll. Tapi direkomendasikan yang punya kartu bank ya harus tapping. Bagus juga ya. Ada Raka. Ini udah di Skywalk Kebayoran Lama, udah sama Hendro. Jadi untuk penutup closing video, kita bakal bahas beberapa hal yang kita temui dari Skywalk ini. Hendro, Amar dulu deh. oke. Sekali-sekali nembak Amar dulu ya, karena untuk Skybridge Kebayoran sendiri ya, dari saya lihat ini udah mau ngasih sesuatu tapi lempar kamar dulu. Oke. Jadi cerita sedikit, tadinya kita mau bikin video tentang Skywalk ini, nunggu halte Pasar Kebayoran Lamanya Yang ada di bawah sini. ya, itu kita mau nunggu itu dibuka dulu, tapi sayangnya sampai tanggal 31 ini belum ada info sama sekali kapan haltenya bisa dibuka. Makanya akhirnya kita bikin sekarang walaupun halte yang di bawah itu belum dibuka. Ya, Skywalk ini juga seperti yang udah disinggung sama aku tadi, ini menghubungkan dua moda transportasi, Transjakarta sama komuter lain. Komuter lainnya di stasiun sana, stasiun Kebayoran di belakang, sama Transjakarta di koridor 8 di halte Pasar Kebayoran Lama, sama koridor 13 di halte Velbak. Itu aja kayaknya. Oke. Sekarang kita juga mau bahasin bahasanya untuk kali ini. Saya untuk pertama kali explore ke
skywalk Kebayoran, yang pertama itu desainnya ya. Desainnya ini udah mencakup tentang modernisasi ya, dan ada unsur Betawinya juga. Tapi di satu sisi untuk Skybridge Kebayoran ini juga saya agak menembus sedikit temuan ya, bahasanya temuan kayak kita lagi audit ya, temuan yang mungkin kalian bisa lihat secara sendiri kalau kesini. Yang pertama, temuan pertama saya adanya non sinkronisasi bangunan itu sendiri. Jadi ada yang di bagian pinggiran skywalk itu sendiri ya, kalau kalian bisa jalan suka di pinggir, ada yang datarannya nggak rendah. Jadi mungkin kalau kalian yang memiliki postur tubuh yang tinggi, itu hati-hati rawan kepentok. Yang kedua, untuk skywalk itu sendiri, untuk transiter dari halte Velbak menuju ke dari sini ya, dari skywalk ke halte Velbak, untuk difabel yang menggunakan kursi roda kayaknya agak kurang recommended ya, karena saya belum memiliki temuan lift yang menghubungkan langsung ke halte Velbak. Karena dari tempat ini, dari skywalk ini ke halte Velbak, itu seingat saya transitannya itu hanya dihubungkan dengan 2 eskalator ya, satu ya eskalator naik dan satu eskalator turun. Gak tahu itu liftnya ditaruh di mana, karena kalian udah nonton di video yang sebelum saya turun, itu kayaknya sekatan langsung ke musola, berarti secara tidak langsung untuk kursi roda tidak ramah untuk bagi kalian dari skywalk ini menuju ke halte Velbak. Namun lain sebaliknya, kalau yang dari Pasar Kebayoran Lama menuju ke halte Velbak itu ada liftnya yang ada di sebelah sana, di sebelah kiri sana, yang sedang di dalam tahap konstruksi. Terus kedua juga, saya memiliki temuan juga, jalurnya kayaknya landai menurun. Jadi bagi kalian yang jarang olahraga, capek ya. Ditambah lagi skywalk ini sendiri memiliki panjang kurang lebih 450 meter dan merupakan skywalk terpanjang di Jakarta. Dan dulu kan kalian udah pernah tahu tuh CSW ya. CSW itu merupakan halte integrasi tertinggi di Jakarta. Sedangkan untuk terpanjangnya dipegang oleh skywalk Kebayoran Lama. Nggak tahu lagi sih setelah skywalk Kebayoran Lama ini bakal ada skywalk apa lagi ya. Tapi just info sih, bocoran sudah ada skywalk penghubung dari stasiun Juanda ke halte Juanda, kemudian ada skywalk penghubung dari stasiun Cawang ke halte Cikoko stasiun Cawang. Yang untuk Cawang ini sendiri menghubungkan mode integrasinya ada kurang lebih 3. Yang pertama KRL itu sendiri, Transjakarta dan LRT Jabodebek. Yang infonya bakal dibuka kayaknya nanti ya pas LRT dibuka, karena untuk konstruksi juga sampai sekarang belum selesai ya, kurang cepet ya. Padahal kalau untuk disinggungnya untuk proyeknya Kebayoran sama Cawang itu lebih cepetan untuk Kebayoran, karena Kebayoran itu proyeknya kayaknya saya kira sekitar pertengahan tahun 2022 dan rampung. Sedangkan untuk Cawang agak lumayan lama ya, dari sebelum Ramadan ya kalau nggak salah saya itu ya, sampai sekarang belum jadi ya, karena memiliki banyak halangan ya. Sebenarnya kalau untuk bahas skywalknya sendiri ya, kita di skywalk ini terdiri ada underpass, ada flyover, kemudian di sini ada bawah, di sana ada underpass. Ya kalian bisa lihat nanti di videonya nanti yang udah nonton sebelumnya. Itu sebenarnya proyeknya juga memiliki rintangan juga ya. Jadi banyak yang pada bilang nih, Mat, teman-temanku, kok skywalknya kenapa lebih menghubungkan ke halte Velbak daripada di halte Kebayoran Lama? Ya just info, karena untuk tempat ini rintangannya banyak. Yang pertama jalur KRL itu sendiri, kedua itu underpassnya, ketiganya itu flyover. Apalagi untuk skywalk ini juga di sebelah kanan sini yang ada rintangannya. Ini sebenarnya juga atasnya ini ya, sebelah kita ini adalah flyovernya. Jadi ya kita nggak tahu sih untuk arsitekturnya bener-bener bisa memikirkan secara matang sampai akhirnya skywalk ini jadi. Itu sih untuk temuannya ya. Oke, jadi buat kalian yang punya postur agak tinggi, hati-hati kalau jalan di pinggir, ntar kepentok. Ya karena saya juga tadi kan memiliki postur tinggi sekitar 178 cm, tadi hampir kepotok. Loh ini kok makin sini makin tinggi, makin pendek gitu loh, makanya dilihat, wow ternyata ada rintangannya gitu. Nggak tahu sekatan atau emang buat nutupin flyovernya itu sendiri ya, nggak tahu sih. Tapi kayaknya agak kurang agak kurang rapi sebenarnya dilihatnya sih. Kayaknya emang karena posisi skywalknya yang agak mepet sama flyover dari koridor 13, jadi dibikin penutup biar enggak ini. Tapi rintangan aja kalau bisa jangan seperti itu sih, kalau kayak kurang rapi gitu loh kelihatannya. Kalau dari segi arsitektur ya, apalagi yang punya postur tinggi itu benar-benar hati-hati banget sebenarnya. Oke, ada lagi bahasan lagi? Untuk pembahasan transitannya itu sendiri ya, transitan
kita lihat sendiri ternyata untuk penghubung dari Velbak ke Pasar Kebayoran Lama, kalian sempat mikir ini skywalk udah jadi nih, kira-kira kita belum kepilih lagi nggak sih? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Jadi nanti di halte Velbak itu ada pintu masuknya ya. Pintu masuk Velbak ada di tengah-tengah skywalk ini. Jadi yang dari halte Velbak bawah yang kalian mau nyoba ke halte Velbak itu sendiri, kalian tinggal naik, ada liftnya di situ. Cuman dari lantai tengah sampai ke lantai atas itu gak ada lift. Itu agak memang cukup menyulitkan bagi kalian yang penyandang disabilitas kursi roda. Itu agak lumayan menyulitkan ya sebenarnya. Tapi untuk keseluruhan masih aman. Yang penting dari lantai bawahnya yang di jalan raya ke tengah ini ada liftnya. Kemudian di Pasar Kebayoran Lama juga ada. Intinya yang kelemahannya di Velbak ya tidak dibiarin aja. Terus dibikin sekatan. Jadi nanti dibikin sekatan seperti di halte Pasar Senen, halte Senen bagi kalian yang udah tahu halte Senen. Jadi di situ ada jalur khusus yang udah berbayar dan belum berbayar. Tapi bagi yang udah masuk ke lingkungan KRL yang di sebelah sana di belakang, itu kalian udah murni repot. Kalau untuk Maskela itu sendiri Pasar Kebayoran Lama, kalau saya lihat dari bawah itu memang juga dikasih jalan. Jadi ada sekatan jalur yang bagi mereka yang naik dari bawah ataupun yang pure mau transita dengan menggunakan tangga di sebelah sana. Dan berikutnya kita nanti akan membahas lagi ya. Di sini kan selain ada Kebayoran, ada penghubung Juanda, penghubung Cawang, penghubung Sudirman dan tempat kita sendiri. Tapi dengan menggunakan infonya Transpakuan ya. Tapi sampai sekarang belum tahu kapan masuknya. Oke, jadi konten stasiun Kebayoran ini bukan konten integrasi terakhir. Masih lanjut. Ya, masih ada selama beberapa. Transjakarta bikin integrasi, kita akan tetap kawal ini untuk masalah integrasi. Masih akan ada beberapa konten tentang halte integrasi yang saat ini masih dalam konstruksi, masih ada beberapa. Kita kalau kontenin Kebayoran ini sebenarnya juga emang udah rencana lama ya. Sebenarnya rencana kita nunggu kan sampai nunggu halte beres ya, tapi haltenya aja sampai sekarang belum ada pengumuman, hanya teaser aja dari Instagram. Mungkin karena unsur keselamatan ya. Biasanya kan Transjakarta tuh kalau bikin konstruksi kan udah jadi sedikit langsung buka. Tapi untuk sekarang kayaknya lebih ke keamanan, jadi ditunda untuk pembukaannya. Jadi gitu. Ada bahasan lagi? Cukup sih kita udah bahasin temuannya, bahasin jalannya. Yang pasti sih bagi kalian yang udah tahu tempat ini, kalian udah nggak perlu lagi lewat Pasar Maling. Bahasa di sini bahasanya bahasa Pasar Maling yang ada di bawah sini. Jadi tempatnya ini bener setapak dan rawan copet ya. Jadi kita bilangnya Pasar Maling bagi kalian yang mungkin warga Tangerang Selatan seperti di Serpong, Pondok Ranji, kemudian di sekitar Jakarta Barat ya, Jakarta Selatan, Jakarta Barat pasti tahu namanya Pasar Maling. Jadi singkat cerita ya Mar, di daerah sana itu emang rawan banget ya. Sepi pertama. Yang pertama sepi, yang kedua jalurnya juga agak, kita kalau lewat jalur biasa tuh nyebrang jalan raya dulu ya kan, kemudian ya pokoknya gak safety lah intinya. Dengan kehadiran skywalk ini, semoga bisa membantu kalian dari segi keamanan. Itu utamanya dari itu. Makanya saya cukup applause ya untuk kali ini ya, untuk revitalisasi kali ini beneran cukup mantap semua. Epilog gengs. Sekarang saya sudah berada di dalam bus Transjakarta Koridor 8 dengan rute Harmoni Lebak Bulus. Dan untuk kali ini pastinya kalian sudah tahu ya, epilog ini saya mau bahas apa. Nah, untuk epilog kali ini saya akan langsung sidak ke halte Pasar Kebayoran Lama yang akhirnya sudah dibuka pelayanannya secara publik. Dan untuk videonya juga setelah kita konten itu ternyata hanya seminggu doang ya. Awal mulanya kita kan mau publish videonya tanpa halte Pasar Kebayoran Lama. Cuma karena menurut saya itu tanggung ya, udah nanggung banget. Ya udah, saya mau langsung ke halte Pasar Kebayoran Lamanya. Dan kita akan membahas juga tentang skywalk Kebayoran Lama pasca operasional halte Pasar Kebayoran Lamanya itu sendiri. Gimana efektivitasnya yang menghubungkan dari stasiun Kebayoran, halte Velbak dan halte Pasar Kebayoran itu sendiri. Yuk kita langsung ke lokasinya.
Selamat datang di halte Pasar Kebayoran Lama pasca revitalisasi, gengs. Nah, ini adalah kondisi terkini Pasar Kebayoran Lama ya. Halte Pasar Kebayoran Lama setelah dibuka pelayanannya secara menyeluruh. Di sini kalian sudah tahu ya fasilitas-fasilitas yang ada di Pasar Kebayoran Lama di haltenya itu sendiri. Di sini juga tersedia toiletnya, gengs. Ini toiletnya ternyata sayangnya masih belum dioperasikan, masih belum bisa digunakan. Namun ada musolanya, tapi sudah bisa. Di sini juga sosialisasinya masih kuat banget. Yang mau transit dengan menggunakan KRL ataupun yang mau ke Velbak itu sendiri, itu sudah ada sosialisasinya. Nah, kalian yang bertanya perihal kalau mau transit itu tap lagi atau enggak sih gitu? Jawabannya enggak ya. Ini yang mau keluar gantinya di sini, yang mau ke halte Velbak tinggal naik aja. Nih. Tuh, kita tinggal naik aja kalau mau ke halte Velbak. Ini tampak cut ya setelah kita turun dari bus. Saya mau langsung review dari halte Pasar Kebayoran Lama menuju ke atasnya halte Velbak. Oh iya, untuk liftnya ada ya, tadi disekat dengan menggunakan tali banner seperti itu. Ini sangat tinggi ya, anak tangganya tinggi banget. Tapi untuk integrasinya bagus ya. Nah, kita udah sampai nih di halte atasnya. Dan ini disekat lagi. Saya kira dibikin sekat besi, tapi ternyata menggunakan sekat ini. Dan ini cukup efisien sih. Nah, yang pengguna KRL sebelah kanan dari hadapan saya dan transit di sini. Nah, disekat. Tapi ada yang bilang untuk KRL-nya kita harus ekop dulu. Jawabannya memang benar. Jadi Skybridge ini hanya menghubungkan kita yang menggunakan Transjakarta saja. Namun kalau yang menggunakan KRL, kalian harus tap dulu di ujung sana ya. Saya mau ngajakin kalian full jalan ke halte Velbak. Saya mau ngeliat dulu gimana efektivitasnya bagi transitan di koridor 8 menuju ke koridor 13, begitu sebaliknya. Epilognya kita panjangin karena memang udah tanggung banget. Udah bahas Skybridge ini sendiri, kok nggak bahas integrasinya. Dan pasca konten juga itu hanya sekitaran sepekan, seminggu doang. Tuh, inilah sekat-sekatnya. Yang pasti intinya ada yang info, kita transitan antar Transjakarta, kita nggak perlu tap lagi. Dan itu angin segar ya. Tapi lain ceritanya, dari KRL ke Transjakarta wajib tap out dulu, tap in atau tap out dulu. Ataupun yang mau sekedar melintasi Skybridge ini juga nggak bisa juga ya. Kalian harus tap, habis itu tap out lagi. Karena emang lainnya berbeda, jalurnya berbeda. Cuma menurut saya juga untuk Skybridge ini cukup membantu sekali ya bagi kita yang transitan. Jadi enak, leluasa, aman. Yang lebih spesifiknya. Di sini udah dikasih flow-nya sih khusus. Kita mulai efektivitasnya dulu bagi yang transitan dari koridor 8 menuju ke koridor 13. Maaf ya kalau seandainya HP-nya keguncang, karena memang kita pengen tahu gimana efektivitasnya.
ternyata nggak perlu tap in lagi. Kita langsung los. Ya, jawaban kalian sudah terjawab ya, dari koridor 8 ke koridor 13 atau sebaliknya, tidak perlu tap lagi. Oke, sekian untuk epilog kali ini. Terima kasih yang udah nonton Where to Go dari awal sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.